Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Revise. Di video kali ini gua excited banget ya buat bahas Ultraman Decker episode 14. Kenapa? Karena episode 14 kali ini episode yang seru parah, banyak yang terbongkar, surprise-nya dan sebagainya. Mantap banget dah. Villainnya siapa, Decker Feature itu ada apa enggak? Kalian kalau nonton tanpa spoiler pasti surprise-nya itu dapat banget. Jadi tanpa satu-satu lagi, ini dia Ultraman Decker episode 14. Poin penting yang pertama yaitu Asakage. Ya, jadi terjawab sudah siapa dalang sebenarnya di episode kali ini. Jadi benar dari teori-teori kita semua bahwa dalangnya adalah Yuichiro Asakage. Jadi yang menciptakan alat untuk membuat Terrapacer menjadi jahat atau Face Racer itu adalah Asakage guys. Sebenarnya gue pas ngeliat pas di awal-awal episode ini ya, pas Asakage bilang awan, langit, pesisir dan lain-lain itu, gue udah curiga loh ya. Kok Asakage jadi gini ya? Dan pas Hadijo mau mengeluarkan TR Mega Buster, ada yang membuat Terrapacer error sehingga Hanejo kembali lagi ke markas God Select. Dan dalangnya ya tadi si Asakage guys. Jadi dia ini juga ganti outfit ya ternyata. Cuman gua rasa tuh outfitnya nggak terlalu ketat kah? Dan dijelaskan juga di sini bahwa Asakage ini juga ternyata datang dari masa depan. Ini juga terungkap pas Asakage nyinggung kalau Kanata adalah Decker. Jadi dia tuh kan bilang, oh jadi lu jadi Decker di zaman ini. Ada kata zaman ini. Ya jelas bisa dibilang dia ini datang dari masa depan, sama seperti si Om ya. Jadi benar juga kalau Asakage menciptakan Terrapacer adalah untuk melawan Ultraman Decker. Tapi sebenarnya dia ini nggak benci ke Kanatanya, melainkan cahaya atau Decker itu sendiri. Masih nggak tahu ya kenapa si Asakage ini membenci Ultraman Decker. Tapi si Om ada mengatakan Lailia. Nah itu siapa tuh ya? Apakah akan terjadi masalah bucin lagi guys? Ya, yang pasti mungkin Lailia itu adalah orang terpenting bagi Asakage guys. Entah mungkin terbunuh karena pertarungan Decker melawan siapa gitu ya di masa depan. Karena Lailia ini terbunuh karena pertarungan Decker tadi, si Asakage ini pun ingin membalas dendamnya kepada Decker dan pergi ke masa lalu. Ya itu cuman teori gua aja sih ya. Kalau teori kalian gimana guys? Sumpah weh menarik banget. Yang kedua, Face Racer. Oke, jadi Face Racer ini adalah alat untuk membuat Terrapacer menjadi mode keduanya atau mode jahatnya guys. Dan di episode kali ini setelah digunakan Asakage, kita tahu gimmick-gimmick dari Face Racer ini. Dari masukin kartu, tarik, summon, Terrapacer. Dari sini jelas bisa-bisa Bandai ngambil kesempatan ini ya. TX Face Racer. Habis itu Bandai pula. Karena nggak cuma Face Racer aja, ada lagi kartu atau kaiju Dimension Card Terrapacer. Nah, ada juga kayak Gomora dan Eleking yang dipakai Asakage di episode kali ini. Itu jangan-jangan kalau di X-nya jadi set udah ya. Makanya Bandai guys. Nah, yang jadi pertanyaan itu Asakage dapat kartunya dari mana? Seperti yang kita tahu sejauh ini kan, yang pakai Ultra Dimension Card atau kaiju Dimension Card hanyalah Kanata. Dan gilanya lagi ada kartu dari Terrapacer. Ya mungkin itu adalah kartu buatan dari Asakage itu sendiri. Karena mengingat Asakage dari masa depan. Apakah mungkin di masa depan itu Ultra atau Kaiju Dimension Card dibuat juga dengan ya mungkin produksi massal lah ya atau sebagainya. Dari situ Asakage pun memakai datanya dan membawanya ke masa lalu. Mungkin ya, mungkin. Yang ketiga, Spinosaurus 2. Jadi seperti yang kita tahu, Spinosaurus akan kembali lagi di Decker dengan kekuatan yang lebih kuat lah ya. Karena terlihat setelah diserang Kanata dengan Hypertone Laser di God Griffon, disitu kan yang tangan segede bagong punya Spinosaurus kan hancur ya. Dan ternyata dia bisa beregenerasi guys. Kenapa Spinosaurus ini bisa hidup lagi? Di sini dijelaskan, ini disebabkan Spia Neomegas kemarin yang tangannya jadi Spinosaurus itu mengirimkan sebuah ya kayak energi gitulah ya. Dan energi itu dikirimkan ke sisa-sisa sel dari Spinosaurus yang muncul di episode 1. Dan ya dari situ Spinosaurus pun kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih kuat ya pastinya. Dia juga bisa bergenerasi dikarenakan
kekuatan Spiano Megas yang juga bisa beregenerasi. Sumpah guys, ngeri-ngeri kecap. Yang terakhir, Decker Future. Ya, lagi-lagi rumor berkata benar bahwa Decker Future akan muncul di Decker. Jadi rata-rata rumor kemarin kita bahas ya bener guys. Mantap deh ya. Jadi setelah Kanata kalah melawan Terapeser yang sudah dikendalikan oleh Asakage, tiba-tiba di langit ada yang datang. Dan ya, dia adalah Bahato. Ntar, salah server guys. Ya, intinya dia si Om lah ya. Kita masih belum tahu ia siapa dia ini sebenarnya. Mungkin akan terjelaskan di episode minggu depan. Jadi si Om dan Asakage ini sudah saling mengenal ya. Dari sini kita udah bisa menebak kalau si Om dan si Asakage ini datang dari masa depan yang sama. Ada juga nih ya detail kecil, karena ada tuh pas si Om ngomong, si Kanatanya kan itu tiba-tiba, lah suara itu. Jadi dia ini kayak pernah dengar suara itu ya, atau suara si Om. Dan kalau teori gue sendiri, mungkin aja suara yang didengarkan Kanata pas di episode 1 itu adalah suara si Om. Ya siapa tahu. Dan juga bisa aja asal Decker ini sebenarnya adalah berasal dari masa depan, tapi pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan di masa itu. Kemungkinan juga si Om ini memang adalah human formnya Decker dan memberikan semua kekuatannya itu ke Kanata yang ada di masa lalu. Mungkin ya, cuman teori liar dari gua aja guys. Sumpah menarik loh ya kalau jadi bahan diskusi. Mantap. Decker Future atau si Om di sini juga sempat berubah. Jadi pas dia berubah itu, kartu holder yang ada di Kanata itu pindah ke si Om. Nah ini mungkin bisa dikatakan bahwa tidak akan bisa ada dua Ultraman yang sama dalam satu timeline lah ya. Atau juga karena si Om udah memberikan kekuatannya ke Kanata, dan pas dia ingin berubah, dia ini tuh harus mengambil kekuatannya itu lagi dari Kanata. Mungkin ya. Fighting stylenya Decker Future ini juga terbilang santai ya, mirip-mirip Agul guys, kayak Som gitu. Ya emang ini menggambarkan kayak si Om banget sih ya. Untuk pengalaman bertarung, jelas si Decker Future ini lebih lihai lah istilahnya ya dibandingkan dengan Kanata. Kalau Kanata kan ya biasanya braks ini braks itu ya. Kalau si Om ya santai ya kan. Kalau mau taplok ya taplok. Sampai si Ryuman juga sadar loh ya kalau Decker itu bukanlah Decker yang mereka kenal. Ya emang di sini Decker Future juga sempat memanggil 3 kaiju Dimension Card sekaligus, yaitu Miklas, Agira, dan Windam. Dan untuk penggunaan ini waktunya lebih lama dibandingkan yang dipakai oleh Kanata. Sebenarnya ya bisa lebih lama lagi itu ya, cuman karena diserang Asakage aja. Padahal kemungkinan si Decker ini bisa aja loh ya ngalahin si Terapeser itu langsung. Cuman ya karena tinung ya udah. Dan di akhir diperlihatkan si Decker Future dan Terapeser adu kosen. Ya terbilang agak gantung sih kalau dari gue ya endingnya. Cuma kalau nggak dibikin gantung, ya buat episode minggu depan ya gimana woi. Ya ada bagusnya juga lah ya endingnya gantung. Oke guys, itu dia pembahasan untuk Ultraman Decker episode 14. Episode yang seru parah. Paling seru guys setelah episode 8 kemarin. Karena udah ngeliat episode 14 ini seru parah, ya gue disini jelas makin excited loh ya buat nunggu episode 15-nya. Dan seperti biasa, gue bakal kasih rating untuk episode kali ini. Episode kali ini, ya gue kasih rating 9,7. Sumpah seru banget wey. Dari si Om beneran muncul, Asakage surprise-nya the best lah ya sebenarnya. Itu gue kira si Om datangnya pakai ngumaikan Kyomu loh ya. Oke, untuk episode minggu depan yaitu episode 15 yang berjudul A Promise for Tomorrow yang akan menjadi debut final from Decker atau Ultraman Decker Duar Type. Di previewnya juga diungkap kalau misteri akan kebenaran Sepia akan terungkap. Dan apakah kebenaran Decker akan terungkap juga kayak di rumor kemarin. Ya wes, kita lihat nanti pas udah tayang guys. Selain itu yang paling mengagetkan di previewnya adalah ada Ultraman Dyna guys. Waduh, ini jelas bikin kita semua kaget loh ya. Tapi gua nggak berani ngambil kesimpulan kalau Dyna ini bakalan comeback, karena mengingat 3 yang dulu juga pernah muncul di Trigger sebelum comeback di episode 19 kan ya 3 awalnya digambarkan itu kayak bentuk flashback aja ya kan. Jadi bisa aja Dyna yang ada di preview tadi adalah Dyna dalam bentuk flashback guys. Mungkin ya guys.
Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silahkan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Dagger World. Bye bye.